Yahudinya tidak mau. Tidak bisa. Jatuh temponya 1 bulan lagi, sebulan atau seminggu lagi harus dia bayar. Nanti dia bayar, tapi sekarang nggak ada uang. Tidak bisa, harus bayar. Nah, minggu lagi ya. Kata Nabi, Jabir, seminggu lagi waktu dia mau nagih, panggil saya. Waktu wayai nagih niku Pak Bu, panggil Kanjeng Nabi. Sama Kanjeng Nabi pohon kurmanya dimuteri. Muter kok Kanjeng Nabi. Muter, pegang. Jabir panen sekarang. Panen dan berhenti panen. Dipanen. Keluar biasanya tidak pernah dapat kurma Pak. Ini keluar itu saya pernah ngitung itu. Utangnya itu sekitar 3.000 kilo. Banyak jumlahnya. Keluar itu ribuan kilo dari kebunnya aja ribuan kilo. Sampai orang yang lagi ini udah saya utang kamu sudah masih ada sisanya ternyata. Padahal selama tahunan tidak pernah berbuah-buah kurmanya. Itu menunjukkan keberkahan yang Nabi Muhammad SAW. Berarti berkah ada apa enggak? Ada, kelihatan wujudnya. Kelihatan wujudnya. Ada, berkah itu ada walaupun tidak mesti kelihatan. Makanya orang-orang soleh itu hidup, mereka bukan cuma nilai harta dari banyaknya, tapi mereka juga nilai harta dari berkahnya. Mereka menilai rumah tangga bukan dari kebesarnya rumah, tapi mereka menilai rumah tangga dari barokahnya. Coba lihat tuh, petani-petani yang dulu lugu, polos, gak ngerti apa-apa, anaknya banyak yang jadi profesor, anaknya banyak yang jadi tokoh hebat. Sekarang yang katanya profesor, anaknya malah kesandung kasus narkoba. Begitu. Lawang sing ketoke lugu polos, anaknya kok malah dadi apik. Wong sing ketoke pinter kok malah anaknya malah ganyang. Malah marake umat kenapa nggih? Kenapa? Orang yang dulu yang lugu polos itu barokah, makanya anaknya juga barokah. Kenapa nggih? Berapa banyak orang kaya di antara kita, ternyata bapaknya biasa-biasa aja. Berapa banyak orang yang dulunya bapaknya kan sekarang ternyata nggak punya apa-apa? Banyak. Itu semuanya ukurannya adalah barokah. Barokah itu tidak kelihatan, tapi wujudnya itu nyata. Abu Tajana pernah mumet, sumpah, gelisah tanpa sebab pernah? Sering. Oh, enggak ada nih berarti. Apunten. Jadi kalau pernah sering mumet, sumpah tanpa sebab, itu ada yang kurang berkah dalam kehidupan jenengan. Ada yang kurang berkah. Ngapunten, koreksi, ngapunten. Mungkin nyambut gawe ini utang karo Bang Leci atau Bang Tite. Kenapa pengen nyekolahkan anak, tapi uangnya hasil utang yang model begitu? Dari mana mau barokah? Mungkin sholatnya kurang tenang. Sholatnya enggak tenang kok pengen hidupnya tenang. Sholat jenengan ngadep Allah enggak tenang, kok pengen hidupnya tenang? Habis usul saya punya tetangga enggak pernah sholat, enggak pernah ngaji, duitnya akeh, sugih. Dari mana kamu tahu dia bahagia? Saya punya banyak fakta orang-orang kaya mati bunuh diri. Artis kalau lagi ngetop di puncak karirnya, matinya bunuh diri banyak. Dari mana Anda bisa mengatakan kaya itu bahagia? Dari mana? Saya pernah kedatangan orang, Pak. Ini kisah nyata. Sugih pol. Yang perlu kerannya itu juga orang berjuang duit. Saking sugih itu. Itu ternyata hidupnya susah terus. Hidupnya susah terus. Udah keuang sinawang. Dia itu cuma dipuji sakit atau apa? Sumpek. Kalau sudah sumpek,
dia harus pergi ke rumah sakit pasang oksigen. Tidak pasang oksigen tidak hilang sumpahnya. Ayo, jangan nanti loro orang di rumah sakit kita lagi. Kita disumpah tak? Jadi tidak mungkin orang tidak sholat hidup barokah. Mustahil, mustahil. Pasti mumet. Tidak ada. Berapa banyak tuh orang-orang yang dulunya maksiat, hidupnya mewah, mau apa aja bebas, tidak pernah mengikuti aturan Gusti Allah, mumet kok, merasa gelisah terus akhirnya tobat. Kalau memang maksiat, hidup sakarepe dhewe itu memang jangan kepenak, tidak ada yang mau tobat. Kenapa enggak? Buktinya banyak yang tobat. Preman-preman itu banyak yang sekarang tobat sholat. Kenapa? Dulu hidup saya memang apa aja bebas, tapi tidak pernah. Jenengan tuh pengen hidupnya enak, hidupnya berkah. Ayo jenengan memang pantes nih, pengen uripe barokah niku pripun? Nek nyambut damel nggih sing halal. Sholatnya yang betul, gitu apa nggih? Sholatnya yang betul. Setelah itu anaknya juga dididik yang betul. Itu jangan melanggar aturan Gusti Allah, jangan berbuat dosa. Kita ini tidak bisa lepas dari perbuatan dosa, tapi ojo disengaja terus. Wes ngerti jadi ngrasani kuwi dosa, tapi ojo lungguh kumpul ojo ngrasani. Kadang kenapa nggih? Lo mangkat nih, mangkat terus kan ini mesti rasa-rasa, dia tetap mangkat. Betul apa betul? Terus kapan mau berkah hidupnya? Gak mungkin berkah. Urip niki, hidup ini semua yang menggenggam itu Gusti Allah. Hidupnya menggenggam sama Gusti Allah. Kalau jenengan tidak ikuti aturannya Gusti Allah, tidak mungkin hidup jenengan akan bahagia. Tidak ada. Tidak ada hidup bahagia kalau tidak mengikuti aturannya Gusti Allah. Pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya seneng, yang jenengan harus ikut sama aturannya Gusti, baru nanti insya Allah hidupnya akan bahagia. Saya cerita dikit. Jadi kadang-kadang bahagia itu tidak mesti berupa duit, tidak mesti berupa duit. Betul ya? Saya punya satu teman biasa ngaji bareng sama saya. Dulunya pengusaha, sukses, kaya. Rumahnya tuh isinya penghargaan, tokoh berpengaruh dan lain sebagainya. Karena musik ambisi balik duit, akhirnya kerja ngawur, akhirnya dia jatuh. Begitu dia jatuh, dia bingung, akhirnya keliling ke sana kemari cari pengajian. Ketika dia akhirnya cari pengajian, mulai seneng ngaji, dan saya juga datang sama kita juga, ngaji sama kita juga. Atau saya akan coba, kamu jangan cuma ngaji sama saya. Tuh ada acara di Masjid Riyadh, itu kamu hadir di sana. Seperti majlis, bagus itu kamu hadir ada di Subhanallah. Hadir di masjid lebih aktif dari saya. Kalau kadang-kadang begini rada telat, ikut yang awal malah. Kalau datang mau lihat malam Jumat itu lebih awal dari saya kadang-kadang. Rajin, masya Allah. Kadang-kadang ketemu saya nanya, jangan kok mau kok seragam, sing diwaca apa ngerti? Enggak, Beb. Lah kok seragam? Enggak tahu, Beb, hati saya tenang kok, Beb. Loh, enggak ngerti hatinya tapi hati tenang. Kita mau gitu. Ini yang datang teman-teman yang biasa datang masbur atau di jenengan dengarkan burda. Tahu artinya tadi? Tahu artinya enggak? Tapi di hati enak apa enggak? Ya apa? Tidak tahu artinya tapi di hati enak, itu berkah. Ya Allah, berkah. Itu ketika dia ketemu saya, itu utangnya miliaran. Utangnya itu miliaran. Kan utangnya. Itu dalam keadaan utang miliaran, pernah dia duduk bareng sama saya, dia cerita, Bib, saya ini salah apa enggak ya? Kenapa?
saya ini sekarang doa sama Gusti Allah minta rezeki itu tidak pernah. Kenapa? Saya malu. Uripku iki wis krasa marem enak banget. Saya malu kalau mesti minta duit lagi sama Allah. Bayangkan coba, saking maremnya uripe. Itu saya tahu jaluk, ya Allah rezeki langkan. Tidak pernah mikir duit, tidak pernah mikir apa. Saking maremnya ini uripe. Ini kejadian nyata. Dia bilang enggak apa-apa, doa aja. Kamu kan masih punya utang, doa minta rezeki biar bisa melunasi utang, biar bisa insya Allah membantu perjuangan yang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu beliau istiqomah, kalau dihitung dari gajinya, penghasilannya, tidak mungkin. Apalagi pandemi kemarin, pun bisnisnya itu termasuk bukan macet lagi, mati karena pandemi, mogok. Karena mogok karena pandemi, macetnya cek melaku sini mogok total. Karena pandemi dia tidak ada penghasilan. Dalam keadaan tidak ada penghasilan, kudunya tambah mumet kan? Orang yang ngutangi miliaran tiba-tiba mengikhlaskan utangnya, wes utang kurang satu tahun. Bayangkan coba. Kudunya wong pandemi malah nagih hutang lah. Ini malah ngikhlaskan. Bayangkan. Ini kejadian nyata. Hidup berkah itu tidak mesti urusannya karena duit. Nih jenengan kepengen hidupnya enak, mulai dari sekarang berubah hidupnya berubah. Sekarang dengan datang ke tempat ini, masya Allah, koyo marem susu aku harap sholat, ya tapi sing tenanan sholat. Subuhnya ayo dilakoni sing tenanan. Setelah itu juga ibadahnya menjadi masuk Ramadan. Yang namanya mendatangkan rezeki itu bukan cuma ketika jenengan di pasar, Bu. Sholatnya jenengan itu mendatangkan rezeki. Ngaji Quran yang jenengan mendatangkan rezeki. Tasbihnya jenengan mendatangkan rezeki. Itu mendatangkan rezeki. Jangan ngincar pokoknya kudu duit akeh, omah gede. Jangan ngincar hal-hal yang begitu, jalani aja. Setiap jenengan dapat uang besar kecil jenengan syukuri, sehat jenengan syukuri, sakit sehat jenengan syukuri. Insya Allah nanti jenengan bakal dapat hidup yang barokah. Tuh lihat tuh sahabat Jabir. Ini sahabat Jabir ngundang Kanjeng Nabi ke kebun kurmanya. Hasilnya kebun kurmanya barokah. Mau enggak jenengan ngundang Kanjeng Nabi dalam hidupnya jenengan? Mau enggak? Mau nama betul? Kesan nama betul? Pengen nama betul? Nanti pengen jadi kudu mengikuti aturannya Kanjeng. Sekarang nih yang punya utang-utang sama Bang Klecet lunasono. Oh, sekalipun harus jual barang jualan lunasono. Jangan nih urusan kali Gusti Allah jangan setengah-setengah. Tuh dengan total. Ya Allah aku mau tobat total. Beres semua jenengan. Tidak ada orang ngikuti pangeran melarat, tidak ada. Yakin. Ngikuti Gusti Allah kok hidupnya sengsara? Tidak mungkin. Nyulain Gusti Allah hidupnya sengsara banyak. Ayo. Sebenarnya bukan karena duit loh ya. Orang kaya tapi tidak mungkin bahagia. Cek coba. Coba tanya dari hati-hati. Mesti aku merasa hidup saya tidak tenang, gelisah, malu tidak bisa tidur. Akeh Pak. Wong sugih bener iso turu ku ya akeh. Kok bingung ada wong sugih duwite akeh ora iso turu. Lha sing becak siang ngangkang kena panas iso turu. Sing urip penak sing becak apa sing sugih iki. Mungkin iku saestu niku. Nggak ada, hidup enak udah ngikut aturan Allah. Nggak ada. Pengen hidup anda enak ikut aturan Gusti Allah. Yang datang harus pamit bayar. Harus jual semuanya motor jualan satu bayar. Sama Allah jangan setengah-setengah. Sama Allah total, Allah akan bantu total. Kalau setengah-setengah ditunggu, nggak dibantu dulu sama Gusti Allah. Total bantu dulu. Itu tanggal pamit nasional. Ayo, yang di rumah ada keluarganya yang tidak sholat, ayo keluarganya disuruh sholat.
Gitu. Yang di rumah misalkan ada keluarganya yang masih belum rajin puasa Ramadan, ayo disuruh puasa Ramadan, rumahnya diisi akan sholat berjamaah, insya Allah nanti berkah. Kenapa nggih? Berkah. Kalau mengikuti aturannya Allah, itu pasti hidupnya berkah. Siapa sih yang bisa ngasih berkah? Jenengan, kalau jenengan saja jadi yakin tuh, surga ada, neraka juga ada. Surga buat yang taat, neraka buat siapa? Yang nggak mau taat. Betul apa enggak? Yang taat berarti masuk surga, yang nggak mau taat berarti nggak mau masuk surga. Gitu apa gitu? Dan jadinya termasuk yang mau masuk surga apa enggak? Ya taat. Begitu apa gitu? Taat marah Gusti. Apa sih yang menyebabkan kita ini susah untuk taat atau jadi apa? Khawatir masa depannya. Apa yang menyebabkan kita tidak taat? Apa sebabnya? Apa? Takut sama apa kita nih? Takut sama apa? Kalau kita tidak mau taat kalau begitu, takutnya sama apa? Takut hidup tidak enak. Apa hidup jenengan sekarang sudah enak? Dengan tidak taat apa terus jadi enak? Enggak kan? Kenapa tidak mau taat? Pasti enak hidupnya insya Allah. Jadi sekarang aku tidak mau taat apa? Aku nek taat aku nek nyambut gawe ini haram wah malah merasa nyambut gawe. Lalu jadi saya nyambut gawe haram apa terus uripnya jadi kepenak? Jadi orang mah mumet terus kok. Jadi mau taat terus Allah pasti hidupnya enak. Pasti nikmatnya itu taruh dalam hati, tidak ada usah nyambut dalam hati dia, rasa nikmatnya dalam hati dia. Tapi bisa kita ada teman saya tadi itu sampai sakit senangnya hidupnya, terus salah tahu kepikiran dulu. Ayo kita, kenapa enggak? Makanya dengan sekarang tak harus ngomong total taat berubah. Bapak-bapak ini dengan kadang-kadang nyambut gawe cek nganggo katok pendek, Pak. Katok pendek ibu kamu berkah nanti kerjanya. Pakai celana panjang. Auratnya gitu tuh. Nanti rezekinya jadi rezeki yang berkah. Buat apa? Ketok duit akeh, ternyata pengeluarannya juga banyak. Anaknya loro, bojone loro, utangnya akeh. Utangnya ora lunas. Tutup auratnya, nanti rezekinya jenengan pasti berkah. Allah Ta'ala itu yang ngatur. Jangan pernah berani melawan Gusti Allah. Gak mungkin menang. Gak mungkin mah. Jangan dibayar, kasih duit 5 miliar, suruh tanda tangan siap mati kafir dan masuk neraka. Mana? 5 miliar loh. Mana? 5 miliar dicepake. Siap tanda tangan saya siap mati kafir dan masuk neraka. Nantang Allah. Tapi dapat 5 miliar, berani? Nah, 10 miliar berani? 100 miliar 100 miliar ini gue tuku dawet gombong banjir. Berani? 100 miliar berani gak? Kenapa? Karena jenengan takut, yakin sama neraka. Kenapa yakin ini tidak berlaku ketika kita mau maksiat? Neraka loh, enak loh, aku takut di sini kalau bisa Allah. Itu Islam itu indah. Islam itu indah, tapi Islam punya aturan. Islam itu bukan berarti jenengan bebas berbuat sesuai dengan hawa nafsu, tapi Islam itu ngatur jenengan agar jadi orang yang semakin baik. Contoh. Di dalam Islam diharamkan riba. Betul? Utang enak anak haram apa enggak? Kenapa? Karena setiap praktek utang piutang yang pakai anak duit itu menjadikan yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Itu yang dilarang sama Islam. Mencuri dilarang nggak sama Islam?
Kenapa? Karena merugikan orang lain. Kenapa kok orang ini di dalam agama Islam disuruh berpuasa? Karena kalau orang itu puasa, orang itu kan 11 bulan kan hidupnya kacau ya. Mangan sakar PDW terus sakar PDW gitu apa gitu. Dengan dia puasa, orang itu kalau lapar, sel tubuh yang rusak dimakan sama yang bagus. Akhirnya dia ada peremajaan tubuh, sel-selnya jadi bagus sehingga tambah sehat. Jenengan tidak ini Ramadan jenengan orang mungkin orang. Jarang ada yang sakit kalau Ramadan. Kenapa ada? Di luar Ramadan banyak yang sakit. Kenapa? Karena Ramadan jenengan itu tambah sehat. Itu loh indahnya Islam. Jenengan itu dijadikan sehat. Kenapa di dalam ajaran Islam laki-laki atau perempuan tidak boleh memandangnya bukan mahram dengan syahwat? Tidak boleh lihat, maaf, hal-hal yang sifatnya pornografi. Yang laki tidak boleh lihat auratnya perempuan. Kenapa tidak boleh? Karena ada namanya narkotika, minuman keras, mirasantika ya, kayak tadinya Roma Irama. Minuman keras dan narkotika. Minuman keras dan narkotika itu merusak 3 sel otak. Kenapa Islam mengharapkan nonton video porno kan tidak ada yang dirugikan? Salah. Anda nonton video porno, Anda merugikan diri Anda sendiri. Kenapa? Orang sekali nonton video porno akan kecanduan. Kenapa? Karena video porno, kata para pakar, itu namanya narkolema, narkotika lewat mata. Sekali orang nonton video porno, sel otaknya tuh rusak 5. Ngalahkan sel otak yang rusak karena hormon. Alhamdulillah dilarang sama agama Islam. Dilarang sama agama Islam itu ngatur. Islam itu ngatur. Kenapa perempuan itu diperintahkan untuk menggunakan jilbab? Karena perempuan itu adalah mahal. Kecantikannya hanya untuk laki-laki yang bertanggung jawab, yang siap untuk membayar maharnya. Betul betul. Jenengan duwe bojo ayune dipek wong sak kampung, betul? Oh. Tidak mau kan? Kecantikannya hanya dimiliki oleh suaminya. Dan kalau belum punya suami, dimiliki oleh calon suaminya. Mahal perempuan itu. Menurut kalian? Lemper itu kalau kebuka, orang disuguhi suruh makan mau enggak? Enggak mau kan? Tapi lemper ditutup, orang suruh makan mau apa enggak? Mau. Kenapa? Karena rapi. Jadi semua aturan ajaran Islam itu semuanya mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Kita yang dituntun baik. Kalau hawa nafsu nuntun kita jadi nggak baik. Kenapa gitu? Nafsu itu musuh kita, nuntun kita jadi tidak baik. Coba tuh. Orang-orang yang pejabat dia nekat korupsi. Dia ketika mikir no korupsi, mikirnya berapa lama itu? Mikir sehari ya. Korupsi tidak ya nyolong, akhirnya milih nyolong. Karena dia sehari menuruti nafsu dia milih nyolong, dia baru seneng 1 bulan ketangkep KPK ternyata. Akhirnya dia menderita, dimasukkan penjara, baru seneng sebulan, ternyata dia akhirnya sengsara selama bertahun, sampai istrinya malu, anaknya juga malu. Itu lagi. Kemudian juga permasalahan misalkan kenapa saya tuh pernah lihat film itu terdakwa orang-orang yang dihukum karena pembunuhan, kan hukumannya kan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Ditanya sama psikolog dokter, kamu sebelum bunuh mikirnya berapa lama? Saya urungi kowe iki milih materi apa ora ya? Iki mikirnya berapa lama? Mikir 5 menit. Ada yang mikir 10 menit, ada yang setengah jam, ada yang 1 hari, ada yang belum sempat mikir. Langsung duduk materi. Oh ya, aku. Nah, setelah
dikatakan saya diteliti, saya berpendapat apa? Bayangkan dia mau memuaskan nafsu hanya 5 menit, tapi akhirnya dia dipenjara seumur hidup. Itu loh, nafsu buat kita sengsara, tapi agama menjadikan kita bahagia. Ngapunten. Contoh, anak ketika orang tuanya sakit, nafsunya pengen ngerumat wong tua atau wis jarke wae. Nafsunya jarke wae toh. Tapi karena anak itu terdidik untuk tidak ngikutin nafsu, akhirnya anak itu siap merawat orang tua. Dan sekarang jenengan mau didik anak jenengan ngikuti nafsu atau melawan hawa nafsu? Ngikuti agama atau ngikuti nafsu? Ikuti agama. Kenapa? Karena semuanya kebaikan yang kembali kepada orang tua. Paham ya? Pun, insya Allah setelah Ramadan ini semua hidupnya berubah. Amin. Totalitas untuk Allah Ta'ala ya. Totalitas untuk Allah Ta'ala. Yang punya utang karo Pak Batin sauren. Aku kudu ngedol motor, tak bawa motorku. Wani apa-apa. Nanti setahun lagi jadinya beli mobil insya Allah. Yakin tak? Ngomong gitu. Kata berikut. Yakin kalau total sama Allah juga nolongnya total. Ya, saya tidak pernah ketemu, saya ini keliling kemana-mana hidup saya. Tidak ada orang soleh hidup susah, tidak ada. Mesti cukup. Karena duit tidak seberapa, iso mangkat umroh, iso haji berkali-kali. Saya pernah waktu itu diajak, saya pengajian di Jakarta. Karena saya itu tidak mau ngerepotin panitia, saya pesen hotel sendiri. Panitia rasa ngurus aku. Saya mau ke Solo. Nah, di hotel ke Bandara Halim perjalanan naik taksi online setengah jam. Saya tarik taksi online-nya datang, saya naik sana. Saya lihat wajahnya orangnya itu, rambutnya gondrong, wajahnya itu menyenangkan. Dia berkata, Bapak saya masuk Pak. Dari mana Pak? Dia nyapa saya dari Solo. Oh, saya pernah ke Solo. Cerita dia. Akhirnya saya panjangin cerita. Iya Pak, saya ini Pak dulunya penyanyi. Dulunya apa? Penyanyi. Terkenal, grup band saya terkenal Pak. Saya akhirnya terus suatu hari saya tobat. Saya nggak mau nyanyi lagi, saya nggak mau ngikuti kehidupan maksiat. Saya pengen jadi orang baik. Akhirnya saya tidak dapat kerjaan Pak. Saya bilang nggak dapat kerjaan. Akhirnya saya kerja, pokoknya apapun yang halal saya lakukan Pak. Sampai akhirnya saya itu Pak begitu tobat, saya ingat wasiatnya bapak saya, jangan tinggalkan sholat sehari berapa waktu sholat itu? Bapak yang pesannya sehari 6 waktu. Kok 6 Mas? Iya, 2 rakaat sebelum subuh jangan ditinggal, 2 rakaat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berapa rakaat? Berapa 6 waktu? 6. Laksana saya makan terus itu Pak. Dan saya selalu usahakan sholat saya berjamaah ada di masjid. Ada di masjid. Jadi hidup saya pokoknya jaga sholat, kerjaan halal. Saya kalau sudah tobat total ya Allah Ta'ala. Suatu hari Pak, alhamdulillah Pak, saya ini jadi saya tuh awalnya mancing karena dia cerita dia mau haji. Saya tuh supir taksi bisa munggah aja kok ya rada momen. Bilang, wah jangan Anda bisa haji hebat berarti. Ya bukan duit saya Pak. Baru dia cerita. Jadi dia cerita dari tobatnya dulu sampai akhirnya suatu hari Pak, di saya ini dapat orderan taksi online. Apa? Ini ada di Gokar atau Grab gitu loh, gede-gede loh maksudnya. Paham ya? Di sini ada Grab, Gokar dan apa maksudnya? Lah orang pasti betul nomornya ini. Terus saya dapat orderan, ternyata yang saya bawa itu salah satu pejabat tinggi di BUMN. Jadi saya bawa
Ngobrol-ngobrol di jalan dia bisa ngobrol Pak. Ternyata dia ini cerita, ngobrol sampai akhirnya dia cerita pejabat tinggi ini sudah mampu tapi tidak berani haji. Lo kenapa tidak berani haji? Dosa saya banyak, jangan mikir dosa, justru haji itu jadi sebab pengampunan dosa. Berangkat haji aja, banyak orang pengen haji tapi tidak punya duit, bapak dapat kesempatan, bapak sebenarnya haji. Ngobrol santai, akhirnya berarti BUMN bilang apa? Saya mau haji tapi syaratnya kamu harus temani saya. Tobat lagi, tapi sholat ya rajin, tobat, tidak mau kerja yang haram. Nih hasilnya apa? Diberangkatkan haji gratis. Tidak cuma dia, sama istrinya. Pejabat tinggi tadi ngajak istrinya, kamu juga harus ngajak istri. Harus ngajak istri. Bukan dia minta loh, kamu harus ngajak istri kamu, saya juga ngajak istri saya loh. Diberangkatkan haji. Setelah diberangkatkan haji, setelah itu diangkat jadi supir pribadi perusahaan BUMN. Duitnya banyak. Duitnya banyak. Saya kok dia masih jadi taksi. Saya kerja itu bukan karena kita, kerja itu karena saya menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah Ta'ala. Nah, kalau saya nggak lagi ada kerjaan di perusahaan itu Pak, saya jadi supir taksi biasa. Jadi duitnya akhirnya jadi jadi supir taksi. Kenapa? Bukan karena duitnya dia bisa dapat, bahkan dia sudah punya. Tapi dia tuh kepengen bisa dakwah, kepengen bisa nolong orang lain, kepengen dapat pahalanya orang kerja yang halal. Makanya dia tetap jadi supir taksi. Dia sudah cerita, dia sekarang dibayari umroh dan sekarang sudah mau berangkat haji lagi. Kisah nyata. Hidup berubah, tobat. Ayo ikuti aturan Gusti Allah. Sholat tenanan, insya Allah hidupnya bahagia dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semuanya dapat barokah di dunia wal akhirat. Ala hadiniya wa kulniyatil salihah jami'ah syamil makbulan wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mandi jami'in ya doanya amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.